Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan kembali dari pembelajaran silsilatul aqaid dari kitab Mutun Talibul Ilm, yang alhamdulillah kita telah memasuki dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, buku yang sangat terkenal, yang sangat populer di tengah kaum muslimin, dari karya Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau biasa dikenal dengan Imam An-Nawawi. Dan alhamdulillah kita telah berada pada majelis yang ketiga dari buku ini, menunjukkan kita masuk di hadis yang ke-21. Kemudian kita masuk di hadis yang ke-21. An Abi Amr, wakil Abi Amrah. Jadi ada dua namanya. Tapi dalam ilmu bahasa, kalau ada kalimat kil, itu diantara lafaz yang diragukan, dikatakan, dikabarkan. Jadi kalau ada wakilah, itu menunjuk, beden bilang begini. Itu menunjukkan kalimat itu apa? Tidak valid, tidak 100% benar, hanya 40%. Ya, itu kayak bahasa yang lemah. Jadi kata namanya Amrah ini lebih lemah. Yang dikenal Abi Amr itu yang lebih kuat. Ya. Sufyan bin Abdullah qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Bahwasanya dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam suatu ucapan yang saya tidak bertanya lagi kepada selainnya. Maka Nabi berkata, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah dan istiqomah. Artinya hingga akhir ayat. Ini kalimat ringkas. Beriman kepada Allah, istiqomah. Ya. Karena siapa yang meninggal di atas keimanan, baginya surga. Sebagaimana dalam hadis lain, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi akhir hayati la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul iman, bahkan dia iman yang tertinggi. Sebagaimana dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu syib'u bid'u wa sab'una syu'bah. Keimanan itu 73 sampai 79 cabang. Wa alaha qaulu la ilaha illallah. Dan yang tertingginya adalah ucapan iman, ucapan la ilaha illallah. Ya, jadi ini kalimat yang singkat tapi mencakup seluruh. Karena seseorang tidak dianggap beriman kalau tidak berislam. Seseorang tidak dianggap beriman kalau tidak beriman. Seseorang tidak dianggap beriman kalau tidak melakukan ketaatan, mengikuti Rasul, cinta para sahabat. Itu semuanya cabang-cabang keimanan. Memberikan manfaat di tengah kaum muslimin, tidak mengganggu mereka, menjaga lisan, menjaga kemaluan. Semua diikat dengan keimanan. Maka benarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan berikan kepadamu suatu ucapan yang singkat, satu ucapan saja. Kalau kamu istiqomah, itu sudah mencakup Islam, yaitu engkau beriman kepada Allah dan istiqomah di atasnya. Ya, ini juga biasa dikenal, Nabi memiliki jawami'ul kalim. Orang memiliki bahasa yang singkat tapi memiliki makna yang luas. Ini ya, inti pelajaran yang bisa dipetik pada hadis ini. Pada hadis tentang masalah keimanan ini, bahwasanya seseorang yang istiqomah dengan keimanannya itu sudah mencakup keislamannya. Kemudian faedah yang bisa dipetik bahwa iman yang hak tidak cukup dengan ucapan,
tapi perlu dengan keistiqomahan dalam amalan. Kemudian bahwasanya istiqomah itu mengumpulkan segala sesuatu pada akidah, pada amalan, pada ibadah, pada akhlak, pada muamalah. Ini. Kemudian bahwasanya istiqomah amalan yang agung. Ya. Makanya kata para ulama, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Dari ucapan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, seagung-agung karamah bagi seseorang adalah dia istiqomah. Ya. Dan istiqomah ini berat. Istiqomah itu berat. Kemudian kita masuk ke hadis 21. 22. Dari Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Al-Ansari apa ini? Orang-orang Ansar. Orang Ansar orang mana ini? Orang Madinah. Radhiyallahu anhuma. Bahwasanya datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sudah sholat 5 waktu, sholat maktubat. Maktubat itu yang diwajibkan. Makanya kata kataba atau kutiba itu bermaknanya furido atau luzima. Seperti kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Kutiba itu dituliskan, sama maknanya diwajibkan, dilazimkan, difardukan, jelas. Ini lapas-lapasnya yang berbeda tapi maknanya satu. Terkadang bahasa Arab satu maknanya kalau di Indonesia kan, tapi biasa kosakatanya bisa 5, bisa 8. Ya, ini dinukil oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Nah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau saya sudah sholat 5 waktu? Saya berpuasa di bulan Ramadan. Saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Saya tidak mau menambah. Artinya apa? Dia mau mencukupkan kepada yang wajib-wajib saja. Tidak mau sholat sunnah rawatib, tidak mau witir, tidak mau. Tidak ada ji. Ya. Dia cukupkan dengan yang wajib. A'adakhulul jannah, apakah saya masuk ke dalam surga? Qala na'am, berkata Nabi, iya. Artinya kalau orang mencukupkan kepada yang wajib, itu sudah cukup memasukkannya ke dalam surga. Tapi kan surga bertingkat-tingkat. Ya, dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam Tamasya ke surga. Surga itu ada 100 tingkat. Yang tertingginya adalah surga Jannatul Firdaus. Dan seseorang himmanya, semangatnya, keinginannya, harapannya jangan kecil seperti begini. Ya, hanya menginginkan masuk surga saja. Tidak, kalau bisa masuk yang terbaiknya. Ya, tapi kalau ada orang begini, biasa orang-orang kampung kan, ya biasa lebih fokus kepada hal-hal yang lain, ya tidak jadi masalah. Cukup memasukkannya ke dalam surga. Tapi himmah seorang talibul ilm tidak boleh. Makanya kata Nabi, "Faida sa'altum fas'alil jannatal firdaus." Kalau kalian meminta, minta surga firdaus. Karena surga firdaus adalah surga yang tertinggi. Ya. Bisa masuk surga, alhamdulillah itu kebahagiaan. Surga terendah 10 kali lipat dari bumi ini, dari dunia. Surga yang terendah. Ya, orang yang paling terakhir masuk surga, kisah ceritanya yang Allah tertawa kepada orang ini, yang tidak memiliki cahaya kebaikan kecuali di tumitnya, dari bekas wudunya saja. Ya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kasih dia kakak juga, kasih masuk ke di situ. Kalau nu terima minin tidak mau lagi, cukup itu. Akhirnya dikasih dekat dari situ, dimasukkan di situ. Nah lihat, di sana lebih indah lagi anunya, surganya begini-begini. Minta lagi kepada Allah. Ini Allah mau ke begini, tapi indah lagi itu terus. Baru minta lagi, dikasih lagi. Nah lihat lagi yang lebih tinggi, nah minta lagi. Akhirnya Allah tertawa atas kelakuan hambanya ini. Ya, itu hamba terkadang. Kalau nak lihat ni baru lagi merengek. Ya, maka kalau bisa dari sekarang kita merengek kepada Allah. Minta surga Firdaus. Dan tempatnya para nabi, para rasul di surga Firdaus. Ya, kita saja ketemu dengan para asatis yang memiliki wibawa, bersama mereka itu kebahagiaan. Bersama para ulama kebahagiaan, wallahi. Saya kalau bisa, antum juga saya nasihatkan setiap doa di setiap sujud minta kepada Allah.
Ya Allah, bersamakan saya dengan para ulama. Minimal melayani mereka. Bisa menuntut ilmu bersama mereka. Saya alhamdulillah, itu yang selalu di doa saya. Saya tidak ada apa-apanya, tapi alhamdulillah selalu diberikan amanah. Entah menjadi MC, akhirnya bisa duduk bersama Ustaz Zul, bisa duduk bersama Ustaz Askari, bisa duduk pernah bersama Ustaz Randa waktu saya masih di sana ya, bersama Ustaz Badrul Salam, kepalanya Rojak, imamnya. Bisa duduk bersama Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, bisa duduk bersama Syekh Abdullah bin Abbas. Saya saya berada dalam sektet, mau di mana rata-rata saya duduk bersama ulama-ulamanya. Kalau di Muhammadiyah saya duduk dengan Dr. Abbas Bacumiro, bahkan pernah sekelambu. Ya, saya bahkan pijit-pijit dia bersama pimpinan wilayahnya Kiai Haji Said, Kiai Haji Somad Said, imam yang di Masjid Unifa, dekat Masjid Unifa. Saya duduk bersama mereka. Karena saya setiap berdoa itu, ya Allah, bersamakan saya dengan para ulama. Ya, dan itu kenikmatan yang banyak penuntut ilmu inginkan tapi tidak diberikan peluang. Maka dari itu minta kepada Allah, minta. Ya, kalau bisa, ini saya nasihati. Dan kalau bisa antum permudah cara bergaulnya supaya bisa duduk dengan mereka. Jangan terlalu sungkan, tapi kalau diberikan peluang jangan kurang ajar. Tetap dijaga adab. Makanya paling utama perbaiki adab, perbaiki akhlak sebelum duduk kepada para ulama, kepada para masyayikh. Ya, termasuk kemarin antum lihat ya di MCS, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk layani syekh, sehingga bicara dengan owner, bicara dengan ketua yayasan. Padahal banyaknya guru, ratusan guru. Kenapa? Karena kita minta kepada Allah. Ya, kita yang diberikan ruangan, diberikan peluang. Tidak setiap orang itu diberikan kelembutan hatinya condong. Ustaz ini mau manakan. Tidak. Sama yang di Manino, ada datang 3 syekh, siapa yang dia manakan? Banyaknya ustaz itu lebih baik. Tapi doa kita saja yang tergantung di langit. Yang ini, saya nasihatkan antum selalu di setiap doa mohon kepada Allah agar dibersamai orang-orang soleh. Kalau bisa dibersamai orang yang paling soleh di muka bumi. Ya. Dan sekarang itu dengan cara Allah, mungkin Allah akan ijabah di kemudian hari. Saya baru-baru baca statusnya, saya punya guru namanya dosen saya, Dr. Zainan. Pernah dia ingin sekali ke Kairo. Mulai dari SD. Baru sekarang, hari ini sekarang ada di Kairo. Baru terjawab doanya. Nah, jadikan status di Facebook. Bilang ini doanya sekitar 18 tahun yang lalu dia berdoa. Ya, sama dengan doanya Nabi Yusuf. Jadi jangan pernah anggap remeh doa. Doa itu pasti terkabul pada 3 keadaan. Entah dikes, atau entah dihapuskan dengan keburukan yang akan menimpa, atau entah kita disimpangkan di negeri akhirat. Jadi jangan pernah takut dengan berdoa. Ini ya, ini faedah tambahan. Ya, kalau antum minta yang terbaik, minta surga firdaus, minta dibersamakan dengan Nabi ketika di surga, dan kalau ketika di dunia pewarisnya para nabi. Ya, saya terkadang kalau lihat majelis-majelisnya para ulama, di situ duduk Syekh Shalih Al-Fauzan, di situ duduk Syekh Abdullah bin Abbas, di situ duduk Syekh Abbas Al-Wasiyah, di situ duduk ya, pernah duduk juga Ustaz Zul, saya lihat ada di acara itu. Masya Allah, saya terkadang, ya Allah, semoga saya juga diberikan ini duduk bersama mereka. Dan itu biasa ada kiriman dari setiap negeri. Dulu kiriman dari Kemenak Ustaz Zul, alhamdulillah diamanakan ke sana, ada videonya. Jadi itu harus selalu. Ini nasihat ini saya dinasihati oleh Ustaz Zul, ya, di ceramahnya. Makanya saya nasihati antum supaya antum ya mudah bagi Allah. Sekarang supirnya Syekh Shalih Al-Fauzan sudah puluhan tahun, itu orang Solo, temannya Ustaz Zul. Kalau dia mau pulang kampung ke Solo, dilarang sama Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau mau pulang kampung, Ustaz Zul dulu ke sana. Jadi supirnya Syekh, baru ini pulang kampung ke Solo. Ya, ada kisah cerita yang baru juga. Saya dapati dari salah satu admin penyebarnya namanya Ustaz Zul di Facebook. Ya, itu berdoa kita. Bisa duduk bersama mereka. Bukan main.
kalau antum bisa duduk bersama Syekh Shalih Al Fauzan kalau masih hidup di masanya antum. Bisa duduk dengan paling antum bisa dapat. Nanti kalau antum umrah ditakdirkan, cari namanya Syekh Abdul Razak bin Al-Abbad Al-Badri. Ini ada majelisnya di Masjid Nabawi. Bisa juga antum cari Syekh Shuwair. Sekarang ahli mazhab, ahli fikih. Ya, mengajar juga di Masjid Nabawi. Bisa juga cari Syekh Al-Utsaimin. Nah, ini juga salah satu ya dari kitab-kitab turas, kitab-kitab para salaf. Ya, termasuk ya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Tapi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili guru kita Zazul, beliau tidak tahu apa bagiannya beliau, manhajnya bagaimana. Ya, kemarin dicerita di kegiatan daurah beliau. Ya, tapi ini cerita pribadi. Nah, kita masuk ke hadis 22. Jadi seseorang mencukupkan dengan yang diwajibkan itu sudah cukup memasukkannya ke dalam surga. Haramtul haram artinya dia jauhi dari perbuatan yang haram. Ahlaltul halal, saya melakukan yang halal di atas keyakinan, amalan dan saya nikmati itu. Kemudian hadis yang ke-23 dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari dari Al-Ash'ar. Ash'ari ini salah satu juga kabilah ya dengan orang-orang Arab. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Kesucian itu bagian dari keimanan. Jadi tidak ada dalam orang yang beriman rantasa hidupnya, tidak ada. Suci. Suci secara hati, secara batin dan secara fisik. Hissi. Ya. Makanya kita itu diajar dalil fitrah kan? Mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis, memanjangkan jenggot, memotong kuku. Ya, bertahara dengan cara air, dengan cara tayamum, dengan cara mandi. Bahkan kita dianjurkan di setiap pekan di hari Jumat paling minimal. Ya, ini tidak didapati kecuali dalam Islam. Dan itu separuh dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an ma bainas sama'i wal ardh. Kalimat subhanallah alhamdulillah keduanya ini memenuhi langit dan bumi. Bayangkan antum baca subhanallah alhamdulillah setiap salat, makanya saya larang ya. Kalau setiap mau salat langsung lari jangan. Minimal antum baca paling sedikit 10 kali. Bisa 11 kali. Paling baik 33 kali dicukupkan 100. Karena dua kalimat ini, dua saja. Bukan 11, bukan 10. Bukan 33. Itu sudah memenuhi langit dan bumi. Artinya nanti kalau ditimbang, timbangan kebaikan tak, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini timbangan tak akan memenuhi apa? Langit dan bumi. Betapa dahsyatnya. Betapa banyaknya. Bagaimana kalau lebih dari dua? Ya. Wassalatu nurun. Salat adalah cahaya. Ini juga penting. Sekarang ada tambahan baru. Usahakan semuanya melakukan salat duha sebelum zuhur. Ya. Sisihkan waktu minimal 2 rakaat. Paling sempurna 4 rakaat. Ya. Mulai dari sekarang. Boleh ditinggalkan sekali-sekali, tapi jangan lebih banyak harita tidak sholat duha dibanding sholat duha. Karena Nabi tidak pernah melakukannya secara sempurna. Tapi kalau mau dirutinkan juga kebaikan. Ya, ini diperhatikan. Jadi usahakan sholat duha tak ada. Mulai hari ini berazam sampai libur juga di rumah nanti dilakukan. Ya, para ahli ilmu itu nampak dari ibadahnya. Salah satu ciri khas seorang penuntut ilmu senantiasa beribadah. Dengan berzikir, dengan sholat, dengan belajarnya, dengan adabnya, dengan akhlaknya, dengan membantunya orang tua. Nah, wassadaqatu burhan. Dan sedekah adalah burhan, cahaya. Wassabaru dia. Dan kesabaran itu juga adalah cahaya. Ini beda-beda cahayanya ya. Burhan itu cahayanya bukti. Bisa dimaknai bukti.
Sedangkan nur cahayanya biasanya itu kalau rembulan itu dikatakan wal qamaru nura. Itu cahayanya. Kalau dia wasyamsu diya'a. Beda. Semuanya memberikan cahaya. Memberikan cahaya. Tapi cahaya matahari sama cahaya bulan? Kalau biasanya kalau matahari dikenal dengan sinar. Tapi sekarang kalau ada matahari redup bulan? Redup bulan. Kalau ada bulan redup bintang? Redup bintang. Ah, ini dia. Artinya tingkatan yang paling utama di sini tingkatan sabar. Ya, cahayanya lebih dahsyat. Baru tingkatan sedekah. Ya. Itu buktinya. Baru tingkatan nur, salat. Ya. Karena orang bisa salat kalau ada sabar. Bisa sabar bermunajat kepada Allah. Karena sabar itu mencakup semua ini. Mencakup sedekah, mencakup sholat. Ya. Itu dia. Kemudian wal Qur'anu hujjatan laka au alaik. Dan Al-Quran itu menjadi hujjah bagimu atau menjadi bumerang bagimu. Jadi tergantung. Kalau kita pelajari Al-Quran, mengamalkannya menjadi hujjah bagi kita. Tapi kalau kita tidak amalkan, menjadi bumerang. Kullun nasi yakdu. Di setiap manusia itu menjual dirinya. Faba'i'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Apakah dia menjual dirinya, memerdekakan dirinya atau memperbudak dirinya? Tergantung kita. Kita menjadi budak Allah di atas ketaatan kepada Allah atau menjadi budak hawa nafsu kita sendiri. Atau menjadi budak dunia. Makanya dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdu dinarin wa ta'isa abdu dirhamin. Ya. Sungguh celaka hamba dinar. Sungguh celaka hamba dirham. Yang tidak celaka siapa? Hamba Allah. Yang tidak celaka siapa? Ya. Yang beribadah kepada Allah bukan hamba syaitan. Ya. Jadi di sini pelajaran yang bisa dipetik, yang diingatkan dari hadis yang mulia ini, dari hadis yang ke-30, yang ke-32, ke-23, bahwa yang pertama kesucian itu baik secara batin maupun secara ya zahir, dan itu adalah separuh dari keimanan, di antara asas keimanan. Kemudian bahwasanya kebaikan zikir itu alhamdulillah subhanallah itu memenuhi timbangan, menunjukkan adanya timbangan. Kemudian kesabaran itu adalah cahaya yang menunjukkan seorang hamba, ya, agar dia bersabar dari beban-beban yang dia jalani. Sabar itu terbagi 3. Sabar di atas ketaatan, sabar di atas menahan diri untuk tidak bermaksiat, sabar di atas takdir yang Allah takdirkan. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, sabar itu terbagi 3. Sabar di atas ketaatan, sabar menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan, sabar di atas takdir yang Allah takdirkan. Ya, makanya takdir khairihi wa syarri, yang baik maupun yang buruknya. Nah, kemudian Al-Quran itu hujjah bagi siapa yang mengamalkannya, tapi menjadi bumerang bagi siapa yang meninggalkannya. Sama dengan ucapan Umar, bahwasanya Al-Quran yarfa'u aqwaman wa yada'u akharin. Bahwa Al-Quran akan mengangkat suatu kaum, menghinakan suatu kaum. Sama. Kemudian hidup ini adalah transaksi. Faedah yang terakhir, hidup ini adalah transaksi. Kita jual diri kita dengan hawa nafsu kita atau jual kepada Allah. Ya. Makanya Allah kabarkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian saya tunjukkan suatu perdagangan yang menjauhkan kalian dari azab yang pedih? Apa kata Allah? Siapa yang bisa lanjut ayatnya? Tu'minuna billah, yaitu engkau beriman kepada Allah.
Apa lagi ayatnya? Al-Hufaz. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Siapa yang hafal? Surat Shaf. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah saya tunjukkan, kata Allah, perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab pedih. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Wa rasulihi, kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusakum. Engkau berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian, jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian memahaminya, mengetahuinya. Ya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan itu kalian diampuni dosa-dosa kalian, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adan, dan tempat-tempat tinggal yang baik yang di dalam, yaitu di surga Aden. Surga Aden ini salah satu nama surga. Ya, ada juga surga namanya Jannatul Khuld. Ada juga Jannatun Naim. Banyak, sekitar 100-an. Ya, dzalikal fawzul anim. Itulah kemenangan yang amat besar. Kemudian kita berpindah, jadi seseorang ya di dunia ini berdagang kepada Allah. Maka dia jual dirinya untuk melakukan ketaatan, atau dia jual dirinya kepada kemaksiatan. Hadis yang ke-24 dari Abi Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia meriwayatkan darinya dari Allah Azza wa Jalla. Ini namanya apa? Hadis qudsi. Pernah kita jelaskan apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an pasti benar, sedangkan hadis qudsi tergantung. Dilihat, ada yang sahih, ada yang dhaif. Apalagi? Al-Quran kalau dibaca pahalanya satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sedangkan hadis qudsi secara umum. Apalagi Imam? Perbedaan hadis qudsi dengan firman Allah Ta'ala. Sudah ini dilewati. Yang lain. Fadal. Ada yang ingat? Tidak ada. Kita lanjut. Hadis yang ke-24. Bahwasanya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan saya menjadikan atas kalian juga haram, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, semuanya kalian dalam keadaan kesesatan, kecuali siapa yang saya beri petunjuk. Maka berilah petunjuk, saya akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya, wahai hamba-hambaku, semuanya kalian itu dalam keadaan lapar, kecuali siapa yang saya beri makan. Maka berilah makan, saya akan memberi kalian makan. Coba lihat ya. Artinya kalau kita mau dapat ilmu, mau dapat hidayah, berikan hidayah kepada orang. Ini pentingnya mengajar. Kalau kita ajar anak-anak mengaji, kita akan diajarkan mengaji. Kita memberikan makan kepada orang yang kelaparan, Allah yang akan memberikan kita makan. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai kadar amalan. Jadi jangan pernah bahwasanya kalau saya ajar kini nanti nakal kak, nanti dia lebih pintar, nanti dia direngkin, nanti dia yang berprestasi di pondok. Jangan. Karena semakin kita ajarkan kepada orang lain, semakin Allah ajarkan hal yang tidak kita ketahui. Maka dari itu kata para ulama, man amila bima alima, allamallahu bima lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan kepada apa yang belum dia ketahui. Ini pentingnya. Ya. Sama dengan harta, belanjakan. Infakkan kepada Allah, Allah akan berinfak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfik unfik, dalam hadis qudsi. Berinfaklah, saya akan berinfak kepada kalian. Makanya kata Allah dalam Al-Quran,
In tanzurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Syaratnya itu tolong dulu agama Allah, Allah akan tolong kalian. Infak dulu kepada Allah, maka Allah berinfak kepada kalian. Bantu dulu Allah, Allah akan bantu kalian. Sama dengan ini. Dan kata Allah dalam firman-Nya, wahai hamba-Hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian kecuali siapa yang saya berikan pakaian. Maka berikanlah pakaian, saya akan memberikan kalian pakaian. Artinya, ya bersedia kaki, berikan orang yang membutuhkan. Ya, sama dengan hadis ini, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajat. Siapa yang berada di atas hajat saudaranya, Allah yang berada di atas hajatnya. Kemudian, wahai hamba-Hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan dosa, kesalahan di siang dan malam hari. Dan saya mengampuni dosa seluruhnya, maka memohonlah ampun kepadaku. Ya, mohonlah ampun untukku, artinya mohonkan ampun untuk saudara. Allah akan ampuni kita. Sama dengan kita kalau doakan, misalnya ada orang kaya, semoga engkau hartamu diberkahi, semoga ilmumu diberkahi. Maka para malaikat mengatakan walaka bimithli, hal yang semisal denganmu. Ya, kalau kita doakan orang kebaikan, para malaikat mengatakan amin dan hal yang semisal denganmu. Ya. Kemudian kata Allah dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, wahai hamba-Hambaku, sesungguhnya kalian ya senantiasa melampaui batas dalam keburukan dan kalian memberikan keburukan pula kepadaku, maka walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan tidak akan sampai kebaikan itu, manfaat itu sampai kalian kebaikan manfaat itu kepada aku sampai kalian memberikan manfaat. Artinya berikan manfaat kepada manusia, Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Ya, itu tadi. Sama, kebaikan apapun. Wahai hamba-Hambaku, seandainya dari awal hingga akhirnya, dari jin dan manusianya, kalian ketakwaannya seperti ketakwaannya para malaikat, ketakwaannya para nabi, ketakwaannya rajulun wahidin minkum madada tadi. Satu-satu seperti misalnya ketakwaannya para malaikat, ketakwaannya para nabi tidak pernah bermaksiat. Apa kata Allah? Itu tidak menambah kekerajaanku sedikit pun. Seandainya dari awal hingga akhir kalian, dari jin dan manusia, semuanya fajirnya seperti fajirnya Fir'aun, seperti fajirnya hatinya, fajirnya Korun, itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Wahai hamba-Hambaku, seandainya dari awal hingga akhir kalian dari jin dan manusia ya berada dalam usaha yang satu, memohon kepada hal yang satu, saya berikan seluruhnya dari apa yang dia minta. Misalnya semua bertepatan meminta kepada Allah, maka ketika Allah menjawab doa-doanya ini orang-orang meminta, itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang di sisi Allah, kecuali seperti seseorang memasukkan jarum ke dalam lautan. Coba, kalau jarum dimasukkan dalam lautan, yang ikut ada berapa tetes? Paling 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Seandainya kita seluruh dari jin dan manusia berkumpul memohon kepada Allah, meminta, Allah berikan satu waktu, tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah kecuali demikian. Maka dari itu kata Allah, wahai hamba-Hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan yang saya telah perhitungkan atas kalian. Kemudian saya akan balas atas kalian. Maka siapa yang mendapatkan amalannya adalah kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Jangan bangga, jangan sombong, jangan ria. Ya, dan barang siapa yang mendapati amalannya selain kebaikan, keburukan, maka jangan dia menyesali kecuali yang dia sesalkan dirinya sendiri. Yang dia sesalkan dirinya sendiri. Ya. Kemudian ini pelajaran yang bisa dipetik, bahwasanya bantu saudara tak, Allah akan membantu tak. Ya. Hadis yang ke-25 dari Abi Dzar berkata bahwasanya ada seorang manusia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kenapa tidak disebut namanya?
Karena yang diinginkan faedahnya yang meluas. Ya, karena diinginkan faedahnya yang meluas. Kemudian dia berkata manusia ini, segerombolan manusia ini berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sungguh ahlad dusur bil ujur. Orang-orang yang memiliki banyak harta. Dusur ini orang yang memiliki banyak harta. Bil ujur. Mereka itu berangkat dengan pahala-pahalanya. Kenapa? Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Mereka bersedekah dengan keutamaan dari hartanya. Sama dengan kita yang lihat. Ya, Hafayu mengamburkan hartanya untuk membantu kaum muslimin. As-Sunnah juga demikian. JF juga demikian. Ya, Jidodi juga demikian. Bapaknya Sorok juga demikian. Kita kalau punya kikir, nak mereka punya uang puluhan miliar. Bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini dulu di tengah para sahabat mereka, namanya ini giptoh. Kecemburuan yang positif. Enak mereka, banyak pahala, anak kita apa? Sama para sahabat. Ya Rasulullah, enak mereka yang banyak hartanya mereka. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Tapi mereka berinfak dengan harta yang Allah berikan kita apa? Maka apa kata Nabi? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan kalian, memberikan kelebihan kepada kalian sehingga kalian juga bisa bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya di setiap tasbih. Apa itu tasbih? Gimana lah? Itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Apa itu takbir? Allahu Akbar. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid sedekah. Apa itu? Tahmid. Alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Tahlil. Ya. Kata Nabi, baca ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu semuanya sedekah. Wa amru bil ma'rufi sedekah. Perintahkan kebaikan sedekah. Wa nahyi 'anil munkar sedekah. Kalian mencegah dari kemungkaran sedekah. Wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan engkau meletakkan sesuatu kepada istrimu itu juga sedekah. Artinya berhubungan badan. Sedekah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ini sampai sahabat ini apa? Kaget. Ya Rasulullah, kalau kita datangi ini istri sedekah, dapat pahala? Kata Nabi, qalu ara'aitum law wada'a fil haram akana alaihi wizrun? Bagaimana pendapatmu kalau dia letakkan kepada yang haram? Apakah itu mereka mendapat dosa? Orang kalau berzina dosa? Dosa, maka kalau menikah berpahala. Ya. Fakadzalika idza wada'a fil halal, begitu juga kalau dia meletakkan kepada yang halal, kana lahu ajar, baginya kebaikan, pahala. Pelajaran bisa dipetik dari hadis ini, hadis yang ke-25. Yang pertama, agama Islam agama yang telah sempurna, menjelaskan segalanya. Mau ki miskin, mau ki kaya, ada jalannya. Kalau miskin ki, perbanyak bertasbih, bertakbir, bertahlil. Itu akan menjadi kebaikan. Kalau kaya ki, ya, tapi hadis ini terputus ya. Hadis ini diamalkan oleh orang-orang miskin, didengar oleh orang kaya. Maka orang kaya juga bertasbih, bertahmid, bertahlil. Maka datang lagi ini orang miskin kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka juga bertasbih, bertahmid, bertahlil. Tambah nakala maka itu. Dan mereka berinfak dengan hartanya yang banyak. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Tapi kalau kita niatkan, pahalanya sama. Ya. Kalau mereka berinfak dengan harta yang banyak, niat bagi saja. Kalau saya punya harta yang begitu, maka pahalanya sama. Ini indahnya ahli ilmu. Orang yang memiliki ilmu. Ya. Kemudian kita berpindah ke hadis 26. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu salama minan nas alaihi sadaqah. Apa maknanya di situ salama? Persendian. Di setiap persendian dari anak cucu, di setiap persendian dari manusia adalah sedekah. Persendian ini. Ini. Belekukang, ini namanya persendian. Ya, ini bisa berbentuk. Persendian manusia ada 360. Para dokter saja belum bisa tentu hitung. Tapi ini langsung lisannya Nabi, wahyu dari Allah. Jadi tidak usah lagi capek-capek hitung. Kata Nabi ada 360 sendi.
Ya. Dan diteliti itu benar. Telah diteliti oleh para dokter. Ya. Bahwasanya di persendian anak manusia itu ada 360. Di setiap hari tatlu fi syam. Di setiap harinya apa? Terbit padanya matahari. Dan seseorang mengadili di antara dua manusia, artinya apa? Ada orang berselisih, diadili. Maka itu sedekah. Seseorang membantu saudaranya menaikkan pada kendaraannya, sedekah. Atau mengangkat barang bawaannya untuk naik, misalnya ada barangnya di bawah, dinaikkan, itu sedekah. Perkataan yang baik, sedekah. Setiap langkah kaki menuju ke masjid, sedekah. Engkau hilangkan gangguan di jalan, sedekah. Ya, inti pelajarannya bahwa sedekah ada dengan ucapan, ada dengan anggota hati, ada sedekah dengan anggota badan. Ya, ini. Jadi setiap persendian tak bisa dengan bersedekah. Dibantu orang, didoakan orang, ya, dan mengamalkan dari amalan ketaatan, yaitu apa? Sholat. Kita melangkah sendiri, amalan tas sendiri. Kalau tadi bantu orang lain. Ya. Hadis yang ke-27 dari Nawas bin Sam'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kebaikan seluruhnya itu adalah baiknya akhlak. Dan dosa apa yang mengganjal di dalam jiwamu dan engkau membenci kalau manusia mengetahuinya. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin. Dan dari Wabis bin Ma'bad bahwasanya dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Jita tas'ala anil bir. Kalian datang menanyakan tentang kebaikan dan dosa. Dia berkata, iya benar. Astafti qalbak. Maka kalau begitu, tanyakan saja hatimu. Karena kebaikan apa yang menenamkan jiwamu, ya, artinya menenamkan hatimu. Sedangkan dosa apa yang menggelisahkannya, apa yang berpaling dari hatimu. Ya. Wa in aftakan nasu aftauka. Ya. Maka apa yang jika manusia minta fatwa kepadamu, maka fatwakan ini. Ya, artinya apa? Tapi ini hati pasti akan berpengaruh dengan sucinya dan bersihnya. Ya. Inti pelajaran yang bisa dipetik dari sini di hadis yang ke-26 ini, bahwasanya nikmat jasad adalah diantara nikmat Allah. Kemudian segala kebaikan adalah sedekah. Segala kebaikan adalah sedekah. Makanya hadis Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Senyum sedekah, bantu orang angkat gambarannya, jangan senyum kepada yang bukan mahram. Ya. Kemudian sholat duha di riwayat lainnya, dengan kita sholat duha 2 rakaat itu seperti kita bersedekah dengan 360 sendi. Makanya itu kita anjurkan. Ya, kalau bisa sholat duha. Ya, apalagi kalau pas sudah buang air berudu, langsung niatkan niat wudu, setelah wudu dan sholat duha. Ini ya tugas tambahan ya. Dulu saya cuma tekankan witir, minimal 1 rakaat tambah apa? Rawatib. Sekarang ada tambahan, yaitu sholat duha minimal 2 rakaat, kalau bisa 4 lebih bagus. Kemudian hadis yang ke-27, hadis yang ke-28 dari Abi Nujaij Al-Irbad bin Sariyah berkata, kami dinasihati dengan nasihat mendalam oleh Rasulullah. Nasihat ini sampai menggetarkan hati, meneteskan air mata. Maka kami berkata, ya Rasulullah, sepertinya ini nasihat perpisahan. Maka nasihati kami. Coba lihat ya para sahabat. Ketika Nabi terlihat serius, ya, maka dia justru bilang, sudah ini tidak, justru nasihati kami. Kayaknya ini nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Maka Nabi menasihati mereka, saya menasihati kalian dengan bertakwa kepada Allah. Lakukan perintah, jauhi larangan. Engkau mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun pemerintah yang memerintahkan kalian adalah seorang hamba. Hamba, budak, sebenarnya tidak bisa jadi pemerintah, tapi kalau naik harus ditaati.
Sama dengan perempuan, tidak bisa perempuan jadi presiden. Kayak Megawati begitu. Tidak bisa. Tapi kalau sudah naik jadi presiden, wajib ditaati. Tapi kalau syarat-syaratnya tidak memenuhi. Tapi kalau sudah naik, wajib untuk ditaati. Ya. Karena sesungguhnya siapa yang hidup setelahku, kata Nabi, dia akan melihat perbanyak perselisihan. Maka wajib atas kalian di atas sunnah. Sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Gigitlah dia sunnah itu dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati kalian dengan perkara yang bid'ah dalam suatu perkara. Karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Pelajaran yang bisa dipetik bahwasanya wajib taat kepada pemerintah. Kemudian jalan selamat adalah jalan berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan Khulafa'ur Rasyidin. Kemudian diantara tanda kenabian, Nabi sudah tahu bahwa nanti umat Islam akan banyak perselisihan. Tapi apa jalan keluarnya? Kalau banyak perselisihan, banyak firqah, berpegang teguh kepada sunnah dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin. Kemudian bahwasanya ya, gigitlah ini dengan gigi raham, artinya gigi yang paling kuat, jangan lepaskan. Ya. Kemudian hadis yang ke-29 dari Muaz bin Jabal berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya amalan yang memasukkan saya ke dalam surga, yang menjauhkan saya dari neraka. Maka laqad sa'alta 'anil azim. Sungguh ya Muaz, kamu telah bertanya tentang perkara yang dahsyat, perkara yang agung. Sesungguhnya seseorang akan masuk, mudah dimasukkan ke dalam surga, mudah dijauhkan dari neraka siapa yang dimudahkan oleh Allah. Tetapi amalannya engkau beribadah hanya kepada Allah, jangan mensyarikatkannya dengan sesuatu apapun. Engkau menegakkan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Al-Bait, yaitu ke Ka'bah. Apa di sini anjurannya Nabi kalau mau masuk surga jauh dari neraka? Lakukan kewajiban-kewajiban. Ya, maka dia berkata, "Summa qala ala adullu ala abawabil khair." Maka Nabi, apakah kamu tidak menginginkan ya Muaz, saya menunjukkan kepadamu jalan-jalan kebaikan? Yaitu puasa adalah perisai, sedekah akan mematikan kesalahan, sebagaimana air mematikan api. Salat seseorang di malam hari, ya. Kemudian Nabi baca tatajafa junubuhum anil madaji. Lambun-lambun mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Hatta balagha ya'lamun, sampai-sampai kemudian tidakkah saya ingin mengabarkan, tidakkah kamu ingin saya kabarkan dari otak segala perkara, tiang-tiang segala perkara, dan dari benteng-benteng perkara. Wazirwatu sanami, qultu bala ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, saya mau. Pokok-pokok dalam beragama ini, pokok-pokok perkara. Maka Nabi mengatakan Rasul amr al-Islam, pokok perkara adalah Islam. Wa amudu as-salah, dan tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanami al-jihad, dan sirwanya adalah jihad. Kemudian berkata, tidakkah kamu saya ingin beritahu tentang bimalaki dzalika kullu, bagaimana sehingga engkau menguasai segalanya ini? Maka dia mengatakan, apa kata Nabi? Fa'aqadha bilisani, maka Nabi mengambil lisannya. Artinya semuanya ini bisa terpenuhi, bisa teramalkan dengan engkau menjaga lisan. Kuffu alaika hadha, cukupkan dirimu terhadap ini, artinya dengan lisanmu. Nabi pegang lisannya, lidahnya. Ya. Kemudian berkata, ya Nabi Allah, wa inna la mu'aqadu bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah dengan lidah ini seseorang akan diazab, akan diiqab? Faqala sakilatka ummuk, maka Nabi berkata, celaka engkau. Sakilatka ummuk ini sama dengan bahasa celaka engkau. Ya, wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhim. Tahukah kamu
bahwa manusia itu diseret di neraka dengan wajah-wajah mereka. Au ala manakhirihim illa hasaidi alsinatihim. Atau dia diseret betul-betul dipaksa. Itu disebabkan karena akibat lisan-lisan mereka. Artinya di sini pelajaran yang bisa dipetik bahwa agama itu ada puncaknya, yaitu Islam. Ada tian-tiannya, yaitu sholat. Ada juga zirwanya, yaitu dengan jihad. Kemudian bahwasanya yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka lisan. Maka sama kebalikannya, kalau mau masuk ke dalam surga, jaga lisan. Karena banyak yang memasukkan ke dalam neraka sebabkan akibat lisan. Ya, ini. Kemudian seseorang kalau mencukupkan dengan yang wajib, ya itu sudah memasukkannya ke dalam surga. Sama ya hadis tadi. Hadis yang terakhir ke-30 dari Abi Sa'labah Al-Khushani, Jursum bin Nashir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian menelantarkannya. Allah telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan segala sesuatu yang Allah haramkan, maka jangan kalian melanggarnya. Dan Allah diam terhadap sesuatu. Ada yang tidak jelas, Allah tidak haramkan. Misalnya dari adab. Dab itu seperti itu dab yang dimakan Khalid bin Walid Jawa. Ya, itu tidak ada kabarnya. Nah, itu dimaafkan. Sama dengan hewan-hewan kura-kura. Apakah dia halal atau tidak, buaya halal atau tidak, itu kan didiamkan perkara itu. Karena adanya dalil bahwasanya di laut itu tahuru ma'uhu wa yahillu maitatu. Airnya halal, airnya suci dan bangkainya halal. Ya, kemudian adanya riwayat bahwa semua yang di laut itu halal. Ya, tetapi terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama seperti penguin, apakah halal atau tidak, karena dia hidup di dua kehidupan, di darat dan di laut. Nah, itu semuanya dimaafkan. Hal-hal yang yang tidak terlalu diperinci, maka hal-hal itu ya, jangan dipersulit dirinya di situ. Itu sebagai rahmatan lakum ghaira nisyan, sebagai rahmat bagi kalian, bukan Allah lupa. Allah lupa itu perkara tidak, Allah diamkan. Makanya makanan yang halal, asal segala sesuatu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dan yang yang haram itu sangat sedikit, bisa dihitung jumlahnya. Kalau yang halal Allah tidak perinci, karena asalnya semuanya halal, makan saja, nikmati. Ya. Kemudian maka fala tabahatsu anha, jangan kalian cari-cari hingga mempersulit dirimu sendiri. Jangan. Ya, inti pelajaran yang bisa dipetik bahwa Allah wajibkan sesuatu, lakukan kewajiban, tinggalkan larangan. Kemudian adapun hal yang didiamkan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak bertanya, apalagi menyelisih Rasul, karena itu diantara kebinasaan yang mempersulit diri kita sendiri. Alhamdulillah, berakhir dari hadis kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, sepertinya kita mengejar dari pelajaran kita. Kita akan belajar kitab begini kalau di hari libur 2 atau sampai 3 kali insyaallah. Saya mau kejar selesai sisa kitab tauhid, karena qadar lama masyafal akad saya di Malino itu sudah oke. Sudah saya oke.